Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini saya baru tahu kalau jadwalnya pukul 2.00 karena WA yang sampai jam 1.30. Jadi saya minta maaf mengganggu jadwal makan. Jadi mengaji sambil lapar, saya insyaallah lebih masuk biasanya. Iya. Sama-sama laparnya masalah. Ya, kita lanjutkan kajian kita yang tertunda, kajian kumpulan 40 hadis Nabi SAW karya besar Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah masuk pada hadis ke-10. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibatin ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Abu Hurairah adalah sahabat terbanyak yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas 5.000. Dan hampir dalam semua bab kalau kita bicara soal Islam itu semua ada terselip hadis Abu Hurairah di dalamnya. Jadi boleh dikata separuh Islam itu diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Tentu namanya bukan Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdus Syamsi, hamba matahari. Karena biasa di zaman jahiliyah itu mereka selalu menggunakan nama dinasabkan kepada berhala. Tetapi setelah masuk Islam, maka Nabi SAW memberi nama dengan nama Islam, diganti dari Abdus Syamsi menjadi Abdurrahman ibn Sakhar. Dan begitu sunnahnya kalau ada mu'alaf yang masuk Islam dan namanya itu terkesan nama agama dia, maka kalau masuk Islam diganti dengan nama Islam. Tetapi karena dia suka kucing, bukan kucing garong ya, kucing kecil, makanya Hurairah itu kucing kecil. Kalau Hirrah itu kucing garong. Jadi kalau Abu Hurairah berarti penyuka anak kucing. Dan tidak mengapa kita juga suka dengan kucing. Tapi karena kucing ini juga najis kotorannya, najis kencingnya, maka harus hati-hati. Sebaiknya kalau merawat kucing ya di teras sajalah, jangan seperti saya lihat di YouTube itu sampai tidur sama-sama kan gitu ya. Ada orang tidur sama kucing, tidak mau sama suaminya. Ini kan masalah ya kan. Kita tidak tahu, mungkin dia habis habis kencing, naik pula ke tempat sholat, ke tempat tidur kan. Jadi bahaya ibadahnya. Sementara syarat dari diterimanya ibadah itu harus suci tempat. Boleh artinya menyukai kucing, tapi jangan anjing. Karena anjing itu selain juga haram, kalau merawatnya itu setiap hari dikurangi pahalanya sebesar gunung Uhud. Belum tentu satu hari kita dapat pahala segitu, tapi jelas kurangnya gitu ya.
Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi SAW secara hafalan. Adapun secara tulisan ada lagi sahabat namanya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun, la yaqbalullahu illa thayyiban." Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka berilah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la yaqbal, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dalam ibadah itu ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak diterima. Boleh jadi mungkin tidak diterima karena kurang syarat-syaratnya, atau mungkin melanggar rukun-rukunnya sehingga tidak diterima dan harus diulang. Seperti sholat tanpa wudhu tidak diterima sholatnya sampai dia berwudhu. Atau ketika sholat wajib sanggup berdiri malah duduk, tidak sah sholatnya karena berdiri dalam sholat wajib itu hukumnya rukun. Lain kalau sholat sunnah hukumnya sunnah saja. Tetapi diterimanya amal juga ada dua macam. Jadi ada yang diterima dengan diberikan pahala, ada yang diterima tanpa pahala tapi diterima sholatnya. Contoh umpamanya Anda sholat tetapi dalam sholat itu seolah-olah tidak sedang sholat. Jadi dari awal sholat sampai akhir sholat itu seolah-olah tidak sedang sholat. Boleh jadi mungkin kepikiran habis bertengkar dengan pasangannya, bertengkar dengan istrinya, bertengkar dengan suaminya, jadi ke bawah sholat. Berencanakan ngomong apa habis sholat nih. Ya. Atau mungkin kepikiran bisnisnya, kepikiran hutangnya, kepikiran mau safar. Banyak perkara yang dipikirkan sehingga ketika takbiratul ihram itu loh, tahu-tahu salam aja nih, gimana ceritanya? Lah apakah kemudian sholatnya ditolak? Tidak diterima. Tapi sholat seperti ini tidak dapat pahala. Tidak perlu diulang maknanya. Sah sholatnya. Tapi apakah dapat pahala atau tidak ya urusan Allah kan begitu. Tapi yang jelas orang sholat seperti ini tidak akan dapat pahala. Ya, karena sholatnya tidak ada khusyuk dan tidak ada ketumakninahan. Jelas akan mengurangi pahala dia. Seperti mamanya contohnya orang yang datang ke dukun. Itu kan sholatnya 40 hari tidak diterima. Seandainya dia sholat, sah sholatnya, tapi tidak dapat pahala dia. Ya, jadi diterima sebuah ibadah di hadapan Allah itu boleh jadi hanya diterima tapi tidak dapat pahala. Tapi juga ada yang diterima dan mendapatkan pahala. Itulah kalimat la yaqbal illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, di mana selain diterima juga dia dapat pahala. Karena di zaman dulu kita dengarlah, kalau kita dulu dengar nonton film Robin Hood, ya kan? Itu kan mencuri barang-barang, uang, kemudian disedekahkan kepada fuqara dan masakin. Kan ada tuh cerita kayak gitu ya. Apakah kemudian diterima seandainya Robin Hood itu muslim? Apa diterima atau ibadahnya Robin Hood? Dia kan mencuri, diberikan kepada fuqara masakin, zahirnya kan bagus. Tapi harta yang disedekahkan kan tidak bagus. Makanya di sini Allah mengatakan innallaha thayyib. Allah itu maha baik. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dari sini menunjukkan bahwa bukan hanya disalurkan kemana harta itu, tetapi juga akan ditanya dari mana kau dapatkan. Karena dari mana itu menentukan kemana. Kalau seandainya ditanya dari mana kau dapatkan harta, dari yang halal, ketika disalurkan ke yang baik berpahala dia. Tapi kalau ditanya dari mana, dari yang haram, kalau disalurkan kepada yang baik berpahala tidak, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Itu harus dipahami. Ya. Seandainya kemudian dia punya harta haram, macam mana caranya? Umpamanya dia punya riba, dia nabung di bank, otomatis ada bunganya. Bunganya wajib diambil, jangan tidak diambil. Alasannya riba, ngapain diambil? Jangan, itu sama dengan memberi riba kepada orang bank. Ambil ribanya. Berarti kalau mengambil uang riba berarti ada uang haram itu di dalam diri harta kita. Bagaimana caranya? Maka kita harus berlepas diri daripada uang riba itu dengan cara meniatkan membersihkan harta. Tapi bukan disedekahkan, tidak niatnya, hanya membersihkan harta.
Dia dapat pahala itu karena ada niat ingin membersihkan hartanya, bukan karena ingin sedekah, karena sedekah dari uang haram tidak akan diterima. Seperti kisah Robin Hood tadi jadinya. Ya, jadi kalau ingin membersihkan harta yang sudah ada pada diri kita, maka selamatkan dengan cara membersihkan harta. Atau umpamanya dulu pernah dapat judi online atau judi togel, dapat banyak dia. Satu hari dapat togel, diceramai kiainya, sadar dia. Nah, kemana nih uang ini? Apa disedekahkan? Tidak akan diterima sedekah itu. Caranya apa? Dengan cara dilepaskan. Ya, dilepaskan itu bukan dalam rangka sedekah, tidak. Mungkin carilah bangunan-bangunan umum yang sifat-sifatnya dihinakan, seperti pembuatan jalan, jembatan, atau mungkin WC-WC umum di pesantren, di masjid, di yayasan, panti asuhan yang sifatnya umum. Ya, dan niatnya bukan sedekah, ingat. Niatnya itu membersihkan harta. Di situ letak pahalanya. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan dalam masalah ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman persis seperti perintah Allah kepada para utusan. Kemudian Rasul menyebutkan dua ayat. Ayat yang pertama, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu salihah. Wahai para utusan, para rasul, para nabi, makanlah dari yang baik-baik dan beramalah dengan amal yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi perintah memakan makanan yang baik itu adalah bukan hanya perintah kepada kita, jadi kepada seluruh para nabi juga diperintahkan. Maknanya kalau semua para nabi yang tidak mungkin memakan yang haram diperintahkan untuk makan yang baik, apalagi kita yang bukan nabi. Berarti ayat ini lebih pas untuk kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, ada sedikit faedah. Kita tahu bahwa para salaf, maksudnya para salafun as-salih, itu sangat takut sekali dengan satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat apa itu? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ayat yang menceritakan tentang kisah Qabil dan Habil. Jadi dahulu kisahnya mungkin sudah ma'ruf semuanya. Qabil ini disuruh berkorban, begitu juga Habil. Dan siapa yang diterima korbannya berarti dia berhak mengambil pasangannya. Karena Qabil ini memang dari awal sudah hasad dengan Habil, makanya dia sangka bahwa ini adalah perintah asal-asalan dari ayahnya Adam. Makanya dia tidak serius ketika berkorban. Asal-asalan dia berkorban. Sementara Habil itu karena mewarisi sifat ayahnya Adam, dia tahu ini dipersembahkan untuk Allah, tidak mungkin kecuali yang baik-baik. Makanya kemudian Habil pun berkorban dengan kambing yang paling layak untuk dikorbankan. Dan Allah takdirkan, Allah terima korbannya Habil dan Allah tolak korbannya Qabil. Kemudian Qabil marah. Karena marahnya dia mengancam Habil untuk membunuh dia. Tapi Habil hanya menjelaskan, kenapa korbanku diterima sementara korbanmu ditolak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan perkataan Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ingat bahwa kurban itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ada dasar takwa. Kalau tidak ada ketakwaan dalam hatinya, enggak mungkin diterima. Lah ayat inilah kalimat yang terakhir yang membuat para ulama dulu sangat takut. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amal apapun dari orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah kita ini sudah bertakwa atau tidak? Dan siapa yang bisa mengetahui kita bertakwa atau tidak? Dan siapa yang bisa menilai saya bertakwa atau tidak? Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kaum salaf dulu sangat takut. Karena tidak bisa menilai orang ini takwa atau tidak. Karena itu kan amalan hati takwa itu. Makanya ayat ini sangat ditakutkan mereka. Sampai-sampai saya nukilkan beberapa perkataan ulama salaf. Di antaranya adalah perkataan Al-Fadalah ibn Ubaid rahimahullah ta'ala. Apa kata Fadalah ibn Ubaid ini? Qala
la an a'lamu anna Allah taqabbal minni mithqala habbatin ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha li'annahu ta'ala yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kalau seandainya aku tahu, kata Fudhalah ini kan ulama besar, ulama ahli ibadah, padahal Fudhalah ini dia mengatakan, kalau seandainya Allah tahu satu butir biji gandum dari amalanku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau kita tahu nih, walaupun sebiji dzarrah amalan kita ini diterima, berarti kita ini termasuk orang yang bertakwa, itu masalahnya. Tapi masalahnya siapa yang tahu? Makanya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, orang yang paling zuhud, rajin ibadah pun dia mengatakan, apa kata Abi Dzar Al-Ghifari? La in astaiqin anna Allah qad taqabbala minni salatan wahidatan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Li anna Allah yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Abi Dzar, seorang sahabat Rasul yang ahli ibadah, luar biasa ibadahnya Abi Dzar ini. Tetap dia mengatakan, kalau seandainya aku punya keyakinan Allah menerima satu solat saja, tidak usah banyak-banyak, tidak usah ribuan solat yang sudah ia lakukan, satu solat saja aku tahu solatku diterima oleh Allah, ini lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Karena menunjukkan bahwa aku termasuk orang yang bertakwa masalahnya. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya satu sujudku diterima Allah, aku bisa siap mati besoknya. Kalau hari ini aku ini sholat dan sujudku aku tahu diterima Allah, aku siap mati katanya. Kenapa? Karena mati di atas ketakwaan. Lah dari sini menunjukkan bahwa inilah ayat yang paling ditakutkan oleh para ulama. Jangan sampai kemudian kita ini beramal tapi tidak diterima. Jangan sampai kita beramal tapi ditolak. Makanya Allah itu baik tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan Allah itu baik secara namanya, secara sifatnya, secara perbuatannya, dan begitu seterusnya. Nah di sini Nabi SAW mengatakan bahwa lah di antara sifat Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik adalah persoalan makan dan minum kita. Disinggung di sini, dan ini kesempurnaan Islam sampai menyinggung soal makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum. Di mana perintah kepada para rasul itu disamakan dengan perintah kepada kita kaum muslimin. Allah perintahkan para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramalah saleh. Dan Allah katakan kepada orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Di sini perintah bahwa kita disuruh memakan dan meminum dan memasukkan sesuatu kepada badan kita, sesuatu yang halal. Kemudian hadis ini ditutup. Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang baru datang dari safar. Ingat, safarnya orang Arab di zaman dulu beda dengan safarnya di zaman sekarang. Kalau safar di zaman sekarang kan istilahnya dandan dari rumah ke Jakarta, sampai Jakarta itu dandanannya masih bagus kan itu. Karena naik mobil pakai AC, sampai di bandara pakai AC, naik pesawat pakai AC, turun juga di bandara sana pakai AC, dijemput mobil AC, sampai rumah ada AC, tak ada keringat-keringatnya. Ya masih ganteng lah kan itu. Paling tisu satu lembaran untuk ngusap-ngusap sikit lah kan itu. Tapi zaman dulu tuh kan kalau safar di padang pasir, mau segaya apapun jadi jelek kan itu. Karena pasti kena debu, pasti kena kotoran, pasti akan aut-autan tuh rambutnya tuh. Jadi Rasul menceritakan orang safar, orang ini susah karena tidak punya kendaraan. Kalau dulu kan mungkin orang kaya punya unta, punya kuda. Ini ndak, orang susah jalan kaki, ya, ke tengah-tengah padang pasir. Gimana ceritanya itu? Apa ndak susah kehidupannya? Kemudian dia tidak tahan dengan kefakirannya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ya Rabb, sambil memelas dia mengatakan, ya Allah, kabulkan doaku, ya Allah, kabulkan doaku. Tapi sepanjang waktu dia berdoa tidak ada tanda-tanda dikabulkan doanya. Padahal dia mengangkat kedua tangan, dia pun merengek kepada Allah, kondisinya sedang safar dan dia pun susah. Harusnya orang seperti ini dikabulkan doanya. Karena dia sudah mengumpulkan berapa syarat doa? 5 syarat doa. Ya. Pertama, dia musafir. Doanya musafir itu mustajab. Jadi kalau Anda ini ada tamu orang jauh, ya, orang yang memang sudah dianggap safar, seperti dari Padang datang ke Batam, dari Jawa datang ke Batam, dari mana-mana lah pokoknya yang jauh-jauh.
berarti doanya mustajab. Minta doa orang-orang kayak gini nih. Ya, sambil disogok dengan makanan-makanan enak, bawa ke restoran enak kan itu. Minta doanya panjang-panjang, ya. Kalau nggak dikasih apa-apa, kuah gelas aja doanya pendek nanti. Kan itu harus kasih enak-enak baru minta doanya. Itu mustajab doa musafir itu. Ya. Kemudian orang-orang yang dalam kondisi sulit, kesulitan, orang-orang fakir, itu mustajab doanya orang-orang fakir, jangan salah. Orang-orang yang susah hidup itu kalau berdoa mustajab doanya. Kenapa? Karena biasanya doa mereka tidak dibuat-buat. Bahasa kerennya tidak pencitraan doanya itu. Ya, tapi kalau orang-orang kaya, ya doanya itu hanya seremonial saja. Berapa silakan doa itu udah ditulis doanya atau kan seremonial saja. Hanya untuk melengkapi acara. Harus ada doanya. Tapi kalau doa orang-orang susah itu memang mereka tulus kan gitu. Makanya doa orang-orang susah itu mustajab. Inilah pentingnya kita membantu mereka, ya, menyumbangkan sebagian sedikit harta kita untuk bantu mereka, karena kita juga butuh doa mereka. Doa mereka itu mustajab. Ya. Kemudian yang ketiga di antara syarat diterima doa adalah dia mengangkat kedua tangan. Dan Allah malu apabila kita mengangkat kedua tangan, tiba-tiba Allah kosongkan tangan kita. Allah malu dalam sebuah hadis, Innallaha hayyun karim. Allah itu sudah malu, karim lagi, Maha Pemurah. Dan juga yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masifra. Jadi Allah itu malu kalau seandainya habis berdoa mengangkat kedua tangan, tiba-tiba Allah kosongkan kedua tangannya. Allah malu, artinya Allah pasti akan dijabah. Artinya ketika orang mengangkat kedua tangan itu sebab diterimanya doa. Kemudian yang keempat, dia pun mulih. Mulih itu artinya seperti anak kecil meminta sesuatu kepada orang tua. Sajengkel-jengkelnya kita orang tua, kalau anak-anak sampai guling-guling kasihan juga, lama-lama dikasih juga kan. Itu kepada makhluk tuh. Macam mana kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia menyebut kalimat Rabb, itu menunjukkan tauhid. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, ketika kita berdoa menyebut nama Rabb pasti diijabah. Pertanyaannya, orang ini sudah punya 5 syarat dikabulkan doa. Tapi kenapa ditolak doanya? Rupanya Nabi SAW berikan alasannya. Kata Nabi SAW, bagaimana akan diterima doanya? Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, kata Rasul. Pertama, makanan minumnya haram. Dia makan yang haram, dia minum yang haram. Baik haram itu secara zatnya atau cara pembeliannya. Secara zatnya umpamanya minum khamr, memang haram zatnya. Mau dibeli dari harta halal pun namanya zatnya haram, ya tetap haram. Makan daging anjing, makan daging babi, walaupun dibeli dari hasil yang halal tetap haram karena zatnya haram. Ya. Ataupun haram itu karena belinya, uang yang dibelikan itu. Mungkin bendanya halal. Beli nasi pecel, beli rawon, beli gulai, halal. Apalagi yang jual seorang muslimah. Tapi cara ngambil uangnya mungkin hasil korupsi, mungkin hasil ngambil hak orang, mungkin hasil curang dan begitu seterusnya. Yang tadinya makanan itu halal jadi haram karena dibeli dari benda-benda haram yang dia usahakan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa malbasu haram, pakaian yang dipakai pun haram. Ya karena belinya tadi. Boleh jadi mungkin zatnya pakaian itu dari sutra, semua dari sutra, bagi laki-laki kan nggak boleh. Bagi perempuan ya boleh, tapi bagi laki-laki nggak boleh. Atau cara membelinya dia bukan sutra, mungkin batik gitu ya, atau pakaian merah putih gitu ya, tidak masalah kan gitu. Tapi caranya dia mencari dari harta yang diharamkan, tetap haram pakaiannya. Kemudian yang keempat, wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dari barang-barang yang diharamkan, dimasukkan ke dalam mulut, akhirnya tumbuh besar. Untuk anak-anak kita dari kecil kasih makan yang haram sampai kemudian dia remaja. Lah ketika kemudian ini yang yang terjadi, kata Rasul, fa anna yustajabulah, macam mana dikabulkan doanya. Maka kita tahu bahwa di antara penghalang doa itu adalah memasukkan benda-benda haram ke dalam tubuh. Baik berupa makanan, baik berupa minuman, baik berupa pakaian, atau berupa apapun yang dimasukkan ke dalam perut kita atau keluarga kita. Jadi Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa di antara mawani'ud doa, doa itu tercegah atau tidak dikabulkan karena tidak melengkapi syarat-syaratnya. Lalu apa saja selain daripada perkara ini bahwa doa-doa itu tidak akan diijabah? Yang pertama sesuai dengan hadis ini. Maknanya at-tawassu
fil haram, terlalu luas dalam perkara haram. Dia tidak pernah menimbang ini halal ini haram. Padahal Allah mengatakan apa? Falyamduril insan ila ta'ami, hendaklah melihat orang itu kepada makanan yang dimakan. Terpikir nggak kalau kita ini ke restoran atau ke warung, ya, kemudian kita beli macam-macam lauk di situ, mungkin masuk ke food court macam-macam itu ikan di situ. Rasul menyuruh kita memandang makanan itu, bukan dipandang enak tidaknya, lauknya apa, bukan. Berpikir ini saya beli uang dari mana? Nah, gitu maksudnya. Disuruh kita berpikir melihat makanan itu, pertama zatnya apakah halal apa haram, yang kedua saya ini sudah benar nggak membelikan makanan untuk keluarga ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, al-isti'jal wa tarkud du'a. Di antara yang mencegah doa itu tidak dikabulkan adalah tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa apa? Tergesa-gesa itu artinya dia selalu protes dan mengatakan da'autu falam yastajibli. Aku sudah sering berdoa kok tidak dikabulkan ya. Lah kalimat ini justru penghalang doa. Yang sering saya itu di masyarakat mendengar itu. Aduh, saya ini sudah doa. Jadi kalau kita nasihati banyak-banyak berdoa lah. Ada sudah banyak doa kali, dah ratusan kali saya berdoa. Kan ada tuh di masyarakat yang ngomong gitu. Justru kalimat itu menjadikan doa tidak akan diterima. Karena itu masuk dalam bab istijal. Terburu-buru. Jangan mengatakan aku sudah banyak berdoa tapi tidak dikabulkan. Kalimat ini bisa mencegah doa tidak akan dikabulkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, bahwa di antara doa yang tidak dikabulkan juga adalah selain daripada istijal, irtikabul ma'asi wal muharramat, terlampau banyak maksiat, ya. Terlampau banyak maksiat dan melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada ayat umum yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai kaum itu mau merubah diri sendiri. Jadi bagaimana kita akan merubah, ingin sukses gitu ya dalam kehidupan dunia atau dalam kehidupan akhirat, sementara kita tidak pernah merubah diri kita, tidak meninggalkan maksiat dan mungkar, ya percuma lah kan begitu. Di sini juga salah satu pencegah di mana doa ditolak ketika kita terlampau banyak melakukan maksiat dan yang diharamkan. Kemudian yang keempat, tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat 5 waktu, ya, meninggalkan berbakti kepada orang tua, atau istri mungkin meninggalkan kewajiban hak dia kepada suami, atau seorang suami juga meninggalkan hak kewajiban kepada istri tidak memberikan nafkah, dan banyaklah kewajiban-kewajiban dalam kehidupan ini. Lah orang yang banyak meninggalkan kewajiban, baik kewajiban kepada Allah ataupun kepada makhluknya, maka ini kata ulama juga salah satu penyebab doa itu tidak dikabulkan. Atau boleh juga yang terakhir, yang keenam, boleh juga ini adalah hikmah Rabbani. Hikmah Rabbani itu maksudnya syaratnya sudah terpenuhi. Maksudnya syarat-syarat dikabulkan doa itu sudah terpenuhi. Dan larangan-larangan yang menjadikan doa itu tertolak juga sudah dijauhi. Tapi kok tidak dikabul-kabulkan doanya? Boleh jadi ini hikmah Rabbani artinya. Hikmah Rabbani itu begini contohnya. Kenapa kita ini berdoa kepada Allah agar dimudahkan dunia, dilancarkan usaha, kok makin sempit saja, kok makin susah saja usaha? Boleh jadi kalau Allah kabulkan doa kita yang tadinya miskin jadi kaya, boleh jadi kita melampaui batas, sehingga Allah tidak kaya-kayakan dia, sengaja dimiskinkan aja biar tidak melampaui batas. Karena Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu akan mudah melampaui batas, kata Allah, kalau rizkinya dibentangkan banyak-banyak. Atau boleh jadi mungkin kita sakit, kita berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan saya, Allah sembuhkan saya. Boleh jadi kalau sudah sembuh maksiat lagi dia, ya. Ketika dia sakit masihlah dia berdoa, doa kan ibadah, masihlah ingat Allah, ingat mati. Akhirnya kemudian dia sholat, ngaji, dengerin ceramah, dengerin apa, itu waktu sakit, takut mati nih. Kemudian dia pengen sembuh, ketika sembuh, maksiat lagi, lebih parah dibandingkan dia sakitnya. Padahal ketika sakit dia bercita-cita, kalau saya sembuh saya akan sholat. Justru ketika dia sembuh tidak sholat, ngajak orang tidak sholat lagi, dia pula yang merobohkan masjidnya, ya. Kadang-kadang seperti itu hikmah dari Allah kan, ya. Ataupun kenapa orang kaya gitu ya,
Kita yang memandang, kenapa sih anu itu kok bentang-bentang tikar aja kok kaya terus kok nggak miskin? Boleh jadi Allah tidak buat dia miskin. Kalau miskin dia bisa kufur. Itu hikmah semuanya kan. Makanya apa yang kita anggap baik belum tentu baik di hadapan kita, boleh jadi buruk di hadapan Allah. Sesuatu yang kita anggap buruk di mata kita belum tentu juga buruk di mata Allah. Bisa saja di balik itu ada kebaikan. Makanya Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang Anda anggap buruk itu baik pula di hadapan Allah. Seperti dulu saya ceritakan ada seorang kakek berpoligami. Ya. Kakek ini berpoligami. Dia anaknya sudah banyak, kaya raya. Dia sudah dapat istri cantik, cuman sudah tua masalahnya, hilang cantiknya. Ya, kemudian anaknya banyak. Akhirnya karena kaya, dia ingin berpoligami. Orang kaya itu cuma satu, pasti ingin kawin lagi kalau laki-laki. Kalau perempuan ya banyak-banyakin tas, banyak-banyakin sepatu kan itu. Banyak-banyakin emas dan begitu seterusnya, lebih ke perhiasan. Kalau laki-laki itu pasti ke situ. Jadi ada orang tua ini karena masih kaya ingin poligami, dapatlah anak gadis. Subhanallah. Anak gadis ini dia rela dinikahi kakek-kakek ya karena masalah urusan dunia. Kan banyak viral di negeri kita juga kan. Ada kakek-kakek nikah dengan umur 15 tahun ya karena dia kaya. Kalau dia miskin mana mau, nenek-nenek pun tak mau. Ya. Apalagi seorang gadis kan biasanya hanya melihat kekayaan saja, entah dipaksa orang tuanya atau mungkin karena kehendaknya. Ya. Akhirnya menikah dengan mahar yang besar. Entah kenapa di malam pernikahan itu ketika hendak diajak berhubungan, nolak si gadis ini. Entah jijik, entah apa, pokoknya ditolak dan minta dicerai malam itu juga. Ya gimana sang kakek ini? Itu yang diharapkan, pengen nikah, pengen poligami, sudah poligami, di malam pertama pula si gadis minta cerai. Karena kasihan ya sudah diceraikan. Akhirnya setiap malam ini si kakek berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma rudda ilayya ya Rabb. Ya Allah kembalikanlah gadis itu untukku. Ya Allah kembalikan gadis itu untukku. Tapi Allah tidak kabulkan keinginannya. Rupanya si gadis itu menikah lagi dengan laki-laki lain, tapi tidak dipoligami. Tapi masalahnya yang menikahi juga sama juga kakek-kakek, jadi spesialis kakek-kakek rupanya. Jadi dia dapat kakek-kakek juga, tapi tidak dipoligami. Selang 1 hari menikah dengan suaminya yang baru, rupanya dia sakit payudaranya. Ketika kemudian didatangkan ke rumah sakit, rupanya dia kanker payudara sebelah kiri. Dan kata dokter mengatakan ini sudah akut, harus dioperasi. Coba bayangkan, suami kedua ini tidak merasakan nikmat dengan istri pertamanya kan? Karena di hari hanya sakit dia, belum digauli sudah sakit. Ya namanya suami harus bertanggung jawab lah karena sudah jadi istrinya. Akhirnya ya diobati sampai berbulan-bulan dirawat di rumah sakit sampai koma. Kemudian Allah takdirkan sembuh, tapi hilang payudaranya kalau dioperasi. Allah takdirkan setelah sembuh, rupanya kankernya sudah merembet ke payudara yang sebelah kanan. Kata dokter harus dioperasi juga. Akhirnya dioperasi, koma lagi sampai 2 tahun lebih. Habis nih kekayaan si suami baru ini hanya untuk mengobati istrinya. Akhirnya bankrupt dia. Ujung cerita endingnya meninggal juga si gadis itu. Coba bayangkan, kalau seandainya doa si kakek yang pertama, ya Allah kembalikan gadis itu kepadaku, kemudian Allah kembalikan, kira-kira apa yang terjadi? Bisa habiskan duitnya itu untuk mengobati istri kedua saja kan? Dia punya anak, punya istri yang pertama, tapi Allah tidak kabulkan kan? Kenapa Allah tidak kabulkan? Boleh jadi yang dianggap buruk oleh si kakek ini baik di hadapan Allah kan? Sebab kalau dikembalikan begini nih carinya, habis duit dia untuk mengobati orang kan? Itu salah satu contoh bahwa jangan pernah menganggap sesuatu yang buruk itu buruk. Karena tidak ada keburukan yang 100% sebagaimana tidak ada kebaikan yang 100%. Di balik keburukan itu ada kebaikan, di balik kebaikan itu pasti ada keburukan. Lah dari sini kita tahu bahwa bisa jadi doa tidak dikabulkan itu karena hikmah Rabbani namanya ya. Memang Allah sengaja membuat dia tidak dikabulkan karena ada kebaikan untuk kita yang kita tidak tahu. Kan Allah yang menciptakan kita, dia yang tahu maslahat kita. Bahkan dia lebih tahu daripada kita. Dari kita diri sendiri sih kita tidak tahu masalah kita apa, tapi Allah tahu. Makanya terkadang ada beberapa doa itu yang sengaja Allah tidak dikabulkan di dunia. Karena hikmah Rabbani gitu maksudnya ya. Ada hikmah Rabb Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentu sebagai muslim, ya doa itu tidak ada ruginya. Doa itu tidak ada ruginya. Dikabulkan ataupun tidak, pasti dikabulkan. Cuma namanya doa itu kan pengabulannya ada cash. Hari ini berdoa 1 minggu, tahu-tahu sudah dikabulkan. Banyak hutang.
Tahu-tahu kita berdoa, ya Allah lunasi, tahu-tahu adalah durian jatuh ke kepala tuh. Bukan beneran durian ya. Ya itu istilah, tahu-tahu dapat rezeki nomplok. Akhirnya terbayarlah hutang itu. Ada yang Allah kabulkan secara cash. Tapi ada juga cara pengabulannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang diharapkannya, tapi dengan cara lain. Dengan cara apa umpamanya? Mungkin dihindarkan dari musibah yang kalau seandainya dikabulkan permintaannya tidak seberapa dengan musibah yang turun kepadanya. Contoh umpamanya, dia tidak punya rumah, dia berdoa, ya Allah saya ngontrak 10 tahun ini, berikanlah rumah kepadaku, mudahkan rizkiku. Tapi juga tidak dikasih-kasih sama Allah. Tetap saja dia jadi tukang bangunan, tetap juga dia jadi tukang ojek, tetap juga ya ibaratnya yang kecil-kecil usahanya dan secara akal mustahil membeli rumah kecuali nyicil. Ya. Rupanya ketika dia sedang di jalan raya, harusnya dia ketabrak, tapi Allah selamatkan. Boleh jadi mungkin motornya ringsek 90%, harusnya secara logika harus mati dia. Tapi dia tidak mati, terpental saja motornya yang kerindes. Coba bayangkan kalau seandainya dia ingin punya rumah, Allah kabulkan. Sementara dia ketabrak tronton kemudian mati, apa gunanya dia meminta rumah coba? Yang nggak sebanding dengan musibahnya kan? Lah terkadang doa itu memang kita tidak dikabulkan permintaan kita, tapi Allah kabulkan dengan cara lain. Kita minta nikmat, Allah kabulkan, Allah hilangkan bala dari kita. Itu cara pengabulan yang kedua. Yang ketiga, atau sama sekali tidak dikabulkan oleh di dunia, tapi akan menjadi celengan bagi kita di sorga. Boleh jadi amalan kita kurang di dunia, tapi tingkatan derajat kita di sorga itu Allah naikkan. Nah dari sini kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah saat berdoa. Karena pengabulan Allah itu macam-macam jenisnya. Bisa Allah kabulkan secara cash, bisa Allah kabulkan dengan cara lain, bisa Allah tabung di akhirat sebagai peningkat derajat kita di sorga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukum. Ataupun secara umum, ya kita tahu bahwa dikabulkan doa itu ada dua jenis ya. Ada yang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada yang berkaitan dengan waktu dan tempat yang harus kita berdoa di dalamnya. Dan kalau kita gabungkan, cara doanya sudah bagus, kemudian tempatnya tempat bagus, waktunya waktu bagus, insya Allah tidak mungkin ditolak doanya. Adapun cara doa yang bagus supaya diterima doanya, yang pertama, al-ilha was-sabru wa adamul istijal. Pertama, merengek seperti anak bayi meminta air susu dari orang tuanya. Lihatlah anak bayi itu. Kalau belum disusui, ditetei itu, wah dia ngamuk, sangamuk-ngamuknya kan itu. Memelaslah bahasa kitanya ya. Begitu juga. Memelas kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sabar dan jangan tergesa-gesa. Yang kedua, at-tadarru wal inkisar. Kita ini sedang meminta kepada Zat yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha kaya dan maha segala-galanya. Kalau kita aja, kalau saya analogikan seperti ini ya, Anda ini mau pinjam uang. Kira-kira orang yang pinjam uang kepada orang yang akan dipinjam itu bahasanya gimana? Pasti akan memuji kan? Awalnya nggak mungkin langsung, kalau langsung kan nggak mungkin dikasih. Pasti dia akan bersandiwara dulu tuh. Jadi ya bersinetron dulu kan. Aduh, bapak ini orang baik kan itu. Ibu ini cantik, tua-tua pun katanya. Macam-macam lah pujian dia kan. Nanti kalau sudah keenakan dipuji, baru keluar tuh jurusnya. Saya lagi susah nih, kira-kira bapak bisa pinjami uang saya nggak? Kadang-kadang seperti itu orang itu. Merendahkan diri di hadapan orang yang akan dipinjami uangnya. Coba. Kadang-kadang izahnya nggak ada. Ya, sampai dia merendahkan diri, padahal tidak boleh merendahkan diri kecuali kepada Allah kan begitu. Lah kalau kita berdoa seperti kita pinjam uang, kan harusnya diberikan kepada Allah lebih dibandingkan kita meminjam uang pada manusia. Artinya sifat tadarru itu merendahkan diri kepada Allah harus lebih direndahkan lagi dibandingkan merendahkan diri kepada manusia. Kita ini sama-sama Bani Adam, kenapa merendahkan di hadapan orang? Ya. Lah ini juga yang kedua. Yang ketiga, as-sidq wal ikhlas. Memang doa itu jujur, bukan main-main dan penuh keikhlasan. Memang kita berhajat. Jangan berdoa itu asal-asalan. Apalagi mengatakan, ya Rabb, saya ini lagi sulit lah, terserah mau dikabulkan tidak, yang jelas saya berdoa. Kan nggak mungkin doa begitu. Masa doa dibuat main-main? Ya, terserahlah mau dikabulkan atau tidak. Lah, gimana cerita berdoa ngomong begitu? Jadi harus memang jujur. Memang dia sedang butuh dengan Allah, ya, dengan kalimat-kalimat yang bagus, dengan hati yang ikhlas. Termasuk juga yang keempat, harus ada kehusyuan. Harus ada kehusyuan.
Makanya berdoalah di waktu bersendirian. Itu pasti khusyuk, itu pasti akan meleleh air mata kita. Kemudian dibarengi dengan amal soleh. Karena doa juga, sebagaimana hadis yang tadi apa? Rasulullah SAW mengatakan kepada para nabi, "Qulu ya ayyuhar rusul, qulu minat thayyibati wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal dengan amal saleh. Coba kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Maka Ibrahim pun mengajak Ismail, "Ayo kita bangun Ka'bah." Kata Ismail, "Ayo." Akhirnya terbangunlah Ka'bah. Dengan susah payah, dengan petunjuk Allah, dengan bimbingan Allah. Jadi ketika Ibrahim membangun Ka'bah itu bukan hanya perintah Allah, juga dibimbing juga cara membangunnya sampai selesai. Tetapi Ibrahim alaihi salam tetap mengatakan, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, mudah-mudahan kau terimalah bangunan ini. Padahal dia bangun Ka'bah atas perintah Allah dan dibimbing oleh Allah. Tapi takut kalau seandainya amalan dia tidak diterima. Dan dia mengatakan, "Ya Allah, terimalah apa yang sudah kuusahakan." Harusnya kan tidak perlu kan gitu. Karena dia sudah sesuai dengan yang Allah perintahkan. Pasti diterima. Tapi Ibrahim tetap takut tidak diterima. Artinya bahwa jangan pernah terpedaya dengan amal soleh kita, gitu maksudnya. Jangan tertipu dengan sholat kita, jangan tertipu dengan puasa, zakat, sedekah kita, belum tentu diterima. Makanya walaupun kita sudah sholat, sudah sedekah, sudah apapun dari amal soleh, minta agar sholat kita, sedekah kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, silaturahim kita, dan begitu seterusnya, agar diterima oleh Allah. Itu maksudnya. Jangan tertipu dengan amal soleh. Karena ada orang yang latah mengatakan, "Saya sudah banyak sedekah, mau apa lagi?" Lah, kok bisa ngomong begitu dia? Kok sudah banyak sedekah, mau apa lagi? Saya sudah banyak ini, saya sudah kesedekah ke sana, sedekah. Saya kira sudah cukup lah. Emangnya sedekah kamu diterima kan itu? Bilang sudah cukup itu. Lah itu orang-orang yang tertipu dengan amal soleh namanya. Ya, harusnya nggak usah bicara lah kan gitu. Cukup Allah yang tahu saja. Tapi kadang-kadang orang terdorong ria, akhirnya mengucapkan kalimat seperti itu. Merasa bahwa ibadahnya sudah cukup. Padahal belum tentu diterima. Nah, ini juga penting amal soleh dalam doa itu. Termasuk juga hadis yang kita baca, ya, menghindarkan perkara-perkara haram itu juga salah satu sebab diterima doa. Termasuk juga memperbanyak taubat dan istighfar. Bahkan dalam kehidupan saya pribadi, saya pernah mempraktikkan ketika banyak masalah. Dan ini bisa dipraktikkan antum lah. Kalau ada masalah banyak itu, coba perbanyak istighfar. Ya, nggak usah dihitung berapa ratus, berapa ribu kali itu. Jadi kalau ada masalah yang kita rasanya kiamat gak bisa keluar dari situ, coba dari pagi astagfirullah, 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 sampai siang, sampai sore, sampai besoknya lagi, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Demi Allah saya pernah merasakan, saya pernah dapat masalah itu tidak bisa keluar dari situ. Tapi saya berusaha 3 hari istighfar terus tidak berhenti. Masya Allah, hari keempat Allah tiba-tiba ada ilham, kasih jalan keluar. Lah ini ya tidak mungkinlah Nabi SAW dusta ketika dia mengatakan, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja." Siapa yang melazimkan istighfar pasti perkara sempit akan diluaskan. Itu sabda Nabi, sahih hadisnya. Ya, tetapi jangan dibuat coba-coba, jangan. Coba-cobalah kata Ustaz. Nggak bisa. Ibadah itu jangan coba-coba. Kita menyembah kepada zat yang yakin, ya kita harus beribadah dengan keyakinan. Jangan dengan coba-coba. Ya harus yakin saja, bismillah saja. Coba istighfar terus-terusan. Pasti Allah akan carikan jalan keluarnya. Nah, ini juga istighfar juga salah satu pintu diterimanya doa. Kemudian juga tidak berdoa dengan perbuatan dosa dan memutus silaturahim. Karena ada orang doa itu doanya buruk. Karena mungkin dia pesaing. Ya Allah, bangkrutkan saja usaha sebelah itu. Kurang ajar dia. Dengan adanya dia susah pula saya. Itu namanya doa keburukan. Ada dosa di situ. Nggak bisa. Nabi saja ketika melaknat orang yang menyakitinya tidak dikabulkan. Di perang Uhud ada 3 orang yang membuat gigi gerham itu retak, tidak pecah, tidak ompong, retak giginya sampai keluar darahnya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Allah, bagaimana akan beruntung sebuah kaum yang menyakiti nabinya." Kemudian dia sholat, setiap sholat 5 waktu dia kunut, namanya kunut nazilah, dan melaknat 3 orang ini. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an. Ini Nabi yang melaknat. Tapi Allah kabulkan? Tidak Allah kabulkan. Dan turun ayat menegur Rasul dan mengatakan, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada urusan bagimu bagi mereka, wahai Muhammad. Rupanya yang 3 orang yang memecahkan ataupun membuat retak gigi gerham Rasul masuk Islam. Padahal sudah dilaknat Rasul dalam kunut nazilah itu. 3-tiganya masuk Islam, 3-tiganya baik Islamnya, 3-tiganya mati syahid.
Jadi tidak bisa kita ini mendoakan yang di situ penuh dengan perbuatan laknat dan juga dosa, itu alamat tidak akan dikabulkan. Kalau Nabi tidak dikabulkan, macam mana kita kan itu. Kemudian juga yang ke-9, ya tentu kalau ingin lebih dikabulkan lagi, bertawasulah kepada Allah Azza wa Jalla. Tawasul itu artinya kita meminta dengan menyebut nama-nama Allah. Dalam 99 nama Asmaul Husna itu ada nama-nama yang disebut dengan Asmaul Azim atau Ismul A'zam. Nama Allah yang agung. Kita tidak tahu yang mana satu. Memang ulama berselisih pendapat, maksudnya Ismul A'zam, nama yang agung itu ada yang mengatakan Al-Mannan, ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, ada yang mengatakan Al-Jalal, Yadal Jalali wal Ikram, ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Rabb, macam-macam. Khilaf ulama lah tentang mana nama Allah yang disebut dengan Ismul A'zam itu. Tapi dalam 99 nama itu, seperti Aisyah mengatakan, ketika ditanya Aisyah, Lailatul Qadar itu hari apa? Kata Aisyah, Lailatul Qadar itu sama dengan Ismul A'zam dalam Asmaul Husna. Kalau saya tidak tahu di tanggal berapa, 21 kah, 23 kah, 25 kah, 27 kah, 29, maka Ismul A'zam dalam Asmaul Husna juga saya tidak tahu. Ya. Tapi kalau kita ingin bertepatan dengan Ismul A'zam ketika berdoa, baca aja semuanya. Pasti bertepatan itu. Kalau kita membaca nama Allah yang 99, pasti bertepatan dengan Ismul A'zam, dengan nama Allah yang agung. Apa maksudnya Ismul A'zam itu? Rasul mengatakan, idza du'iya ajab wa idza su'ila a'ta. Siapa yang bertepatan dengan Ismul A'zam dalam Asmaul Husna ketika berdoa, apabila dia berdoa dipastikan dikabulkan, apabila meminta dipastikan akan dipenuhi permintaannya. Itu hadisnya seperti itu. Jadi kalau ingin kita ini mendapatkan Ismul A'zam, ya baca aja semua, pasti akan ketemu Ismul A'zam kan. Makanya kenapa Qarun itu kaya? Sebab kaya Qarun itu karena Qarun diajarkan Ismul A'zam. Ya tentu Asmaul Husna di zaman Nabi Musa berbeda dengan Asmaul Husna di zaman Nabi kan gitu. Tapi Qarun itu menguasai itu. Makanya dia bisa jadi kaya raya. Sebagaimana Bal'am ibn Ba'ura yang disebutkan di dalam Quran secara tersirat. Kenapa dia jadi ulama besar sehingga doa-doanya dimustajab sampai Bani Israil kalau minta doa itu kepada Bal'am ibn Ba'ura? Karena Bal'am itu menguasai Ismul A'zam. Lah dalam Asmaul Husna itu ada Ismul A'zam yang kita tidak tahu. Baca semua, langsung berdoa. Baca, minta. Pasti akan bertepatan dengan Ismul A'zam, insyaallah. Itu namanya bertawasul dengan nama-nama Allah kan gitu ya. Ataupun bertawasul dengan amal soleh. Mungkin dulu kita ini punya amal yang mungkin ringan, makanya jangan remehkan sekecil apapun amal soleh itu. Terkadang yang remeh itu lebih ikhlas dibandingkan yang besar. Yang sering saya contohkan, kalau antum infak 1 juta kayaknya kurang ikhlas ya. Tapi kalau infak 2.000 kan ikhlas. Karena tidak pernah disebut-sebut tuh. Coba infak 2.000 ke kotak, mungkin sudah lupa infak di mana, saya ngasih sama siapa gitu kan. Tapi kalau infaknya banyak 10 juta, itu walaupun sampai tua saya ingat tuh, saya infak 10 juta di sana. Ya. Masih ingat kan? Makanya amal yang ringan itu terkadang itu lebih ikhlas dibandingkan amal besar kan. Tapi bukan berarti infaknya 2.000 terus biar ikhlas, nggak mau 10 juta kan itu. Takut tidak ikhlas, ya itu salah. Maksudnya kalau beramal dengan berat dengan ikhlas, dengan beramal kecil ikhlas ya lebih baik besar kan gitu. Tapi maksud saya begini, carilah amal-amal yang ringan, yang itu ikhlas. Ini bisa kita gunakan untuk berdoa dan bertawasul. Umpamanya kita lagi sulit. Kita teringat dulu kita pernah ngasih pengemis gitu kan 2.000. Ya Allah dulu saya pernah ngasih dan rasanya itu lah ibadah saya yang paling ikhlas tuh. 2.000, yalah 2.000, cuman nggak ikhlas kan gitu ya. Ya Allah kalau memang itu amalanku terbaik yang paling ikhlas, saya sedang sulit nih sekarang. Tolong hilangkan kesulitan saya. Gitu maksudnya. Itu tawasul dengan amal soleh. Diingatkan dengan amal. Allah tahu sebenarnya, nggak perlu ngomong Allah tahu. Tapi itu bagian daripada Adam, nggak apa-apa kita sebutkan ketika dalam doa itu. Ya Allah dulu saya pernah berbuat baik sama istri saya atau sama suami saya dalam kehidupan saya itu. Itulah yang paling baik pelayanan saya umpamanya kan. Itu juga bisa untuk tawasul. Ataupun tawasul dengan orang-orang yang masih hidup dan dia orang saleh minta doanya bisa juga. Tapi ulama mengatakan sebaik-baik doa itu doa sendiri kepada Allah dibandingkan minta doanya orang lain. Dan itu orang awam yang tidak paham, datang ke kiai, datang ke ustaz, tolong doakan. Seolah doa dia nggak yakin dikabulkan. Padahal doa yang paling baik itu doa kita dengan Allah tanpa perantara. Itu doa yang paling baik. Nggak usah datang ke ustaz, datang kiai, minta aja kepada Allah. Ya, tapi kalaupun seandainya minta sama doa sama orang soleh pun dibolehkan, tapi tidak sampai ke taraf sunnah. Boleh tawasul seperti ini. Ya. Jadi ini diantara pelengkap lah supaya doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
Banyak lagi seperti cari tempat-tempat yang mustajab. Kalau dianjurkan ataupun diberikan rezeki bisa umroh, bisa haji, kan di sana tempat-tempat mustajab tuh. Ataupun bertepatan dengan waktu-waktu mustajab di sepertiga malam. Ya, tahajud kita di situ ketika saat hujan, di antara adzan dan qomat, di antara dua khatib ketika naik mimbar di hari Jumat, ketika khatib sedang duduk, ya itu berdoa tuh. Kan bapak-bapak lah yang biasa Jumatan kan, khutbah pertama kan berhenti kemudian duduk, kemudian naik ke khutbah kedua. Lah di antara dua khutbah ini, disitulah doa mustajab tuh. Jangan diam saja. Nah, ini enggak, memang dari awal sudah tidur sampai akhir dia tidur. Enggak ada doanya, khusus dalam tidur bukan dalam doa. Nah ini kebanyakan seperti itu. Karena orang ketika di kantor susah tidur, biasanya kalau Jumatan cepat tidurnya tuh. Enggak tahu juga kenapa ya. Tapi yang jelas bahwa itu bertepatan dengan waktu-waktu doa ataupun ketika puasa. Itu yang sangat mustajab ketika puasa itu, terutama ketika saat berbuka tuh. Ya 10 menit atau 15 menit sebelum berbuka, ya, itu mustajab sekali itu. Sangat mustajab sekali. Ya, apalagi bulan Ramadan. Cuman kayaknya kalau bulan Ramadan kalau dekat-dekat buka sibuk dia cari channel TV yang paling cepat azannya biasanya. Nah, itu ya. Kemudian juga setelah sholat wajib jelas. Ya, kemudian di hari Jumat pada asar sampai maghrib jelas. Kemudian ketika safar, kemudian juga doa dari orang yang tidak tahu dia mendoakan kita. Makanya kenapa kita disuruh berbuat baik sama orang? Supaya orang itu mendoakan kita dan kita tidak tahu. Ya, doa orang yang tidak tahu sedang didoakan itu mustajab. Bapaknya kita mendoakan saudara kita yang mungkin ada kawan kita yang dipecat. Karena dia baik sama kita, ya Allah mudah-mudahan dia dapat pekerjaan di luar sana lebih baik. Dia tidak tahu kalau kita sedang doakan kan? Itu mustajab itu. Karena ada hadisnya, barang siapa yang berdoa kepada saudaranya, manda ila akhihi bi dhahri ghaibi, kata Rasul, barang siapa yang berdoa kepada saudaranya dan dia tidak tahu dalam kegaibannya, qalal malaku walaka mithlu, maka malaikat akan datang, kau juga akan dapat yang sama seperti yang kau doakan kepada orang. Kan enggak ada ruginya kita mendoakan orang, karena ketika kita mendoakan sama dengan mendoakan diri sendiri kan. Malaikat mengatakan dan engkau juga akan mendapatkan hal yang sama. Kalau kita mendoakan ya Allah semoga sukses, malaikat datang semoga kamu juga sukses. Ya Allah jangan itu anak orang tuh kok nakal kali gitu. Ya Allah kasihan orang tuanya. Jadikan dia anak yang soleh. Malaikat datang, anakmu juga mudah-mudahan soleh. Itu maksudnya. Kan gak ada ruginya sebenarnya kan. Makanya dalam ilmu parenting itu, kalau kita membahas tentang ilmu parenting, salah satu supaya anak kita itu menjadi baik adalah dengan mendoakan anak orang supaya baik. Ya. Jangan ego. Asik anak kita saja sudah doakan tak baik-baik, anak orang kita doakan. Pamanya anak kita ini diarahkan lurus bengkok terus. Ya kurang ajar terus kan, melawan terus. Nggak bisa. Doakan anak tetangga. Ya. Ketika anak tetangga baik, maka anak kita pasti baik. Karena malaikat menjanjikan seperti itu. Ya. Tetapi ya ketika berdoa pun tetap adabnya adalah berdoa anak kita juga, kemudian anak orang lain itu tetap kepada diri kita sendiri, baru kepada orang. Itu adabnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ini diantara syarah hadis ke-10 dari hadis Arba'in. Tapi sampai di sini. Saya kira antum juga belum ada yang mungkin tadi ada masukan jam 2 kajiannya karena alasannya belum makan siang. Ya sebenarnya seide dengan saya juga kan. Sebenarnya karena saya juga harus makan siang gitu. Jadi nanti ke depannya jam 2 saja. Ya wallahu alam. Baik, kita buat tanya jawab silakan.